Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kalau kita bicara soal podcast pagi, itu ibarat kata kayak suntikan vitamin ya buat kamu. Coba deh, kalau seandainya kamu ditanya, vitamin kehidupan apa sih saat ini yang bisa kamu syukuri dalam hidup kamu? Coba deh, tuliskan di komentar. Hal apa yang membuat kamu bahagia dan bersyukur di hari ini? Sebarkan gitu semua kepada semua ya, supaya energi positif kamu menular kepada mereka. Yuk, terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Coba deh, pernah gak sih kamu mengalami sebuah peristiwa atau kejadian, kamu tuh udah berusaha melakukan apapun, udah berusaha mati-matian, tapi kenapa kok hasilnya gini-gini aja gitu loh. Kamu sepertinya ada ya, yang sedang mengalami putus asa. Iya, putus asanya itu sederhana. Kamu itu sudah berusaha, sudah mati-matian belajar mungkin, atau pengen banget punya anak nih. Udah berusaha ke dokter manapun, dengan segala cara apapun, tapi nggak ada hasilnya. Ada lagi, pengen banget dapet jodoh, tapi udah berusaha sekuat tenaga, dapetnya yang salah terus. Nah, kamu pernah ya? Dirimu udah punya tujuan, apapun tujuan itu, tapi entah kenapa kok kamu udah berusaha sekuat tenaga, nggak dapet tuh apa yang kamu mau. Nah sekarang coba deh. Sekarang saya minta tolong kamu ucapkan dulu tuh terima kasih kepada Tuhanmu. Iya, karena video ini adalah petunjuk darinya untuk kamu, supaya kamu tahu apa sih yang terjadi dalam hidup kamu, kenapa itu semua tadi yang saya sebutkan bisa terjadi dalam hidup kamu. Ini penting loh, tolong disimak ya. Jadi gini teman-teman. Semua yang akan saya bagikan ini terinspirasi dari banyaknya pertanyaan yang sama dari orang-orang di sekitar saya, termasuk para sahabat Pagar Kehidupan. Mereka bertanya begini, Mas, saya ini sudah tes CPNS, pengen jadi PNS, Mas. Iya, tapi gagal terus, Mas. Saya tuh capek loh, Mas. Udah mengulang bertahun-tahun, setiap tahun gagal mulu. Padahal saya sudah pakai hukum tarik-menarik, padahal saya sudah berdoa di malam hari, padahal saya sudah sedekah, saya sudah ini, sudah itu. Tapi kenapa? Apa yang saya mau ini tidak terkabul? Jangan-jangan Mas Aryan Surya ini salah nih. Nyuruh saya begini, nyuruh saya begitu. Gimana sih? Percaya nggak? Apa yang ditanyakan orang itu sebenarnya juga bukan ditanyakan cuma sama dia. Iya. Ada banyak juga orang menanyakan pertanyaan yang sama, bahkan jangan-jangan salah satunya kamu. Betul apa enggak? Nah, jawabannya sederhana. Ketika kamu menanyakan pertanyaan seperti tadi, saya mau nanya balik sama kamu. Iya, saya ingin nanya balik kepada kamu sebuah pertanyaan sederhana. Kamu itu siapa? Loh, iya saya nanya nih, kamu itu siapa sih? Kenapa kamu belaga jadi sutradara? Saya ulangi lagi pertanyaan saya, kenapa kamu belaga jadi sutradara? Mas, sebentar deh. Ini kenapa saya dituduh jadi sutradara sih, Mas? Kan saya cuman protes nih, kenapa keinginan saya itu tidak terkabul juga gitu loh. Kenapa sih kok saya dituduh jadi sutradara tuh kenapa? Sekarang saya tanya, kamu itu sama nggak seperti saya? Kamu itu adalah pemain film kehidupan. Kita semua adalah pemain film kehidupan, betul. Sutradaranya siapa? Siapa? Nah, sekarang dengan pertanyaan yang kamu tanyakan tadi, apakah itu menunjukkan kalau kamu adalah pemain film? Oh tidak. Pemain film itu tidak banyak nanya. Pemain film itu hanya nurut apa kata sutradara karena yakin apa yang diinginkan sutradara itu yang terbaik buat dia sebagai pemeran di film itu. Sekarang lihat diri kamu deh, lihat dirimu sendiri. Kamu ngerasa nggak sih jadi pemain film yang maaf ya, agak durhaka sama sutradaranya? Sutradaranya mau kamu begini, kenapa kamu malah marah seolah-olah kamu yang jadi dia gitu loh. Sekarang coba lihat hidup kamu.
Saya tahu apa yang kamu inginkan itu yang terbaik buat kamu. Saya paham. Kamu hanya ingin kebahagiaan kan? Kamu udah capek kan jadi orang yang tidak bahagia? Saya paham itu, saya tahu. Tapi pertanyaannya, kamu tahu dari mana kalau apa yang kamu mau saat ini itu bisa membuat kamu bahagia? Tahu dari mana? Begini, sekarang saya langsung kasih tahu kepada kamu. Hidup ini itu sama seperti bidak catur. Sekarang kamu bayangin catur. Ini penting nih ya, supaya kamu jadi paham apa maksud saya. Saya pernah nanya sama orang, kenapa sih kok kalau yang namanya main catur, itu banyak aturannya loh? Iya kan? Contoh, misalnya, benteng itu hanya boleh jalan lurus. Nggak boleh jalannya itu dari ujung ke ujung, nyerong nggak boleh kalau benteng. Yang lucunya lagi, kuda dalam catur, teman-teman, itu hanya boleh jalannya itu L. Entah L ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, pokoknya L. Kenapa tidak boleh O? Kenapa tidak boleh I? Kenapa harus L? Saya bingung itu. Iya kan? Sama, Perdana Menteri juga kebalikannya si benteng. Dia tidak boleh jalan lurus, bolehnya nyerong. Nggak boleh jalan lurus. Saya bingung, kenapa kok catur ini banyak mau ya? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sampai akhirnya ketika saya dewasa, saya paham. Loh, ini bidak catur sama seperti kehidupan. Kalau kita bicara soal kehidupan, itu sama loh seperti bidak catur tadi. Sekarang kamu pikirin deh. Kalau seandainya kuda itu bisa jalan seenaknya, nggak harus L jalannya. Dan kalau misalnya benteng itu boleh nyerong, nggak harus lurus, itu permainan catur bisa berjalan nggak? Nggak bisa, hancur. Justru permainan catur itu bisa berjalan dengan sangat baik kalau masing-masing ada aturan mainnya. Saya ulangi, permainan catur bisa berjalan lancar kalau setiap peran bisa mematuhi aturan mainnya. Bukankah sama seperti kita? Coba lihat diri kita. Kita pengen punya anak, betul, tapi apakah kamu yakin punya anak sekarang itu yang terbaik? Kamu pengen jadi PNS, bagus, tapi apakah kamu yakin bahwa jadi PNS-nya kamu saat ini itu yang terbaik buat kamu? Kamu pengen dapet jodoh, sudah ngerasa umurnya cukup tua, mas, bukan cukup matang lagi gitu ya. Tapi pertanyakan, apakah saya di umur saat ini dapet jodoh itu adalah umur yang pas? Teman-teman, kamu tahu gak sih, saya itu nikah umur 33 loh. Betul, saya menikah umur 33. Sekarang kamu yang pengen punya jodoh, terutama yang laki, umurnya berapa sih? Coba lihat umur kamu berapa. Kalau pengen punya jodoh laki-laki, mana nih? Nah, saya nikah umur 33. Kalau saya menggunakan kepanikan yang sama seperti kamu, saya bisa jadi nggak ketemu jodoh saya. Kenapa? Karena orang panik, dia akan gagal menemukan jalan keluar. Saya ulangi, orang panik akan selalu gagal menemukan jalan keluar. Ada orang bertanya pada saya, Mas Aryan Surya ini kok bijaksana banget sih, umurnya masih muda, tapi kok bijaksana tuh gimana tipsnya mas? Saya bilang, belajar tenang. Betul, karena di dalam ketenangan ada jalan keluar, benar apa tidak? Coba, lihat kapan kali kamu kehilangan barang. Benar nggak tebakan saya bahwa barang itu bisa ketemu di saat kamu tenang, bukan di saat kamu panik mencari. Betul apa betul? Nah sama seperti hidup kamu. Hidup kita itu sama. Aturan mainnya patuhi. Kalau memang kamu hanya bisa berjalannya ibarat kuda tadi L, ya sudah L saja. Nggak usah protes kenapa saya L. Kalau kamu ibarat kata seperti benteng di bidak catur hanya bisa jalan lurus, nggak bisa nyerong, ya patuhi. Nggak usah ngotot pengen nyerong, itu yang terbaik. Tuhan itu tahu yang pas buat kamu kok. Paham ya? Nah, mas, emang tahu dari mana mas bahwa yang terjadi dalam hidup saya ini adalah yang terbaik buat saya saat ini? Oke, kamu pengen bukti bahwa apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini itu yang terbaik? Mau bukti ya? Oke, tapi sekarang kamu harus praktek. Prakteknya gampang. Sekarang dimanapun kamu, sambil mengerjakan apapun, saya minta tolong kamu ngaca. Betul, ngaca. Ini sederhana kok, gak ribet. Ngaca.
Saya minta tolong kamu ngaca. Boleh pakai kaca bedak, boleh pakai kaca mungkin di rumah kamu sambil dandan, atau mungkin pakai kamera handphone sambil dengerin saya. Boleh, silakan. Sudah? Sekarang lihat wajah kamu di kaca. Percaya atau tidak, apa yang Tuhan berikan di fisik kamu saat ini contohnya, itu yang terbaik. Walaupun kata kamu itu buruk, tapi sebenarnya itu yang terbaik buat kamu. Sekarang saya minta tolong kamu lihat wajah kamu di kaca. Lihat. Lihat baik-baik. Sekarang kita mulai dari rambut. Lihat rambut kamu sekarang. Sekarang saya minta tolong. Tolong bayangkan rambut kamu itu berubah menjadi kribo. Rambut kamu sekarang jadi kribo. Lihat wajah kamu, lihat. Terus rambut kamu kribo. Cocok nggak? Lo jawab, jangan ketawa dulu. Cocok nggak? Nggak cocok. Nah, bagi kamu yang sekarang rambutnya kribo atau keriting, juga sama. Lihat muka kamu sekarang di kaca. Sekarang bayangin kalau rambut kamu jadi lurus kayak sapu ijuk. Lucu gak? Lucu. Dari rambut aja, apapun jenis rambut kamu, itu yang terbaik buat kamu loh. Itu baru rambut. Belum lagi kita bicara alis. Belum lagi kita bicara mata. Sekarang bagi kamu yang mohon maaf nih ngerasa matanya sipit, lihat. Lihat di kaca. Selama ini kamu mungkin pernah ngeluh kenapa mata saya sipit. Sekarang bayangin mata kamu jadi belok. Cocok nggak tuh muka? Nggak cocok. Bagi kamu yang matanya belok pengen sipit, lihat muka kamu. Bayangin sekarang mata kamu sipit. Cocok nggak? Ya serem. Ya serem lah. Siapapun manusia yang ngotot, hasilnya pasti jelek. Sama seperti muka orang. Muka orang itu dari sananya udah bagus. Begitu dioperasi aneh. Betul apa betul? Nah, sama seperti takdir kehidupan kita. Kalau kamu ingin menjadi yang terbaik dalam hidup kamu, jangan memaksakan untuk merubah seperti seolah-olah kamu itu adalah Tuhan. Selesai perkara. Iya toh? Masuk akal nggak? Nah sekarang pertanyaan penutupnya gini. Oke Mas, saya sekarang benar-benar ketampar nih. Apa yang dikatakan Mas Aryan Surya ini benar banget, saya setuju. Kalau gitu Mas, sekarang ini saya harus ngelakuin apa? Apakah saya nggak boleh Mas punya sebuah impian, punya sebuah tujuan besar dalam hidup saya? Itu batasannya sampai mana sih Mas, supaya saya tuh benar-benar jadi orang yang nggak kurang ajar gitu sama Tuhan saya? Nih, batasan kamu dalam meminta adalah sampai hasilnya keluar. Saya ulangi, batasan kamu dalam meminta apapun adalah sampai hasilnya keluar. Ketika kamu meminta kemudian hasilnya keluar, jangan maksa minta lagi. Tapi kamu minta dulu sama Yang Maha Kuasa, nomor 1 diampuni dulu dosa-dosamu. Setelah minta ampun akan dosa-dosamu, kamu tanya dulu, selama ini saya sudah beramal baik nolongin orang itu apa sih? Itu dulu, 2 hal itu aja dulu. Kalau itu 2 hal udah oke, baru nomor 3, tanyakan, saya ini kenapa ngotot ya? Tadi yang dikatakan Mas Aryan itu bener loh. Hidup ini seperti bidak catur, betul itu. Kemudian kamu bilang, mulai detik ini saya tidak mau ngotot lagi. Kalau kamu minta dengan cara seperti itu loh cara minta yang sopan. Saya itu sedih loh kalau ngelihat ada orang, apalagi kamu sahabat saya di Pagar Kehidupan, minta itu maksa, ngotot, itu saya sedih banget. Benar, sedih banget. Kenapa? Karena nggak sopan. Masa sama penciptanya begitu? Ya nggak? Coba deh kamu minta ampun. Istighfar dulu kalau yang muslim. Minta ampun. Jangan ngotot. Minta ampun, kemudian minta izin. Minta izin kalau kamu tuh maunya apa. Kalau nggak dikabulin, ingat bidak catur bahwa ini yang terbaik. Nggak usah ngotot. Lihat berkah-berkah dari Tuhan yang lain buat kamu. Lihat, kurang apa sih Yang Maha Kuasa itu baiknya sama kamu? Kurang apa? Syukuri itu sebelum itu semua diambil. Dan kamu katakan, saya bersyukur hidup saya akhirnya tercerahkan dengan video ini. Ya? Semoga apa yang saya bagikan di video ini benar-benar bisa menampar kamu dan berubah menjadi manusia baru yang jauh lebih baik. Amin. Kamu adalah sahabat saya dan saya akan selalu ada buat kamu, dan jadilah orang baik
untuk dirimu sendiri yang paling utama. Oke? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.